Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Beta Nuwari Sabda Nirwana. Hari ini kita akan kuliah metodologi penelitian. Untuk ibu-ibu yang belum mengikuti Zoom dengan saya, bisa menyimak video ini ya. Kemarin kita sudah banyak belajar tentang penelitian kebidanan. Untuk materi kali ini saya akan menyampaikan apa sih itu metodologi penelitian dari segi pengambilan teknik sampel. Oke, mari kita mulai. Teknik pengambilan sampling atau sampel ya, biasanya kita mengenalnya dengan istilah sampel. Adalah teknik pengambilan dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut. Kalau populasi kan semuanya, seluruhnya. Kalau sampel hanya beberapa. Intinya seperti itu ya. Kemudian diteliti dan hasil penelitiannya dikenakan pada populasi. Jadi sampel merupakan bagian daripada populasi itu sendiri. Nah, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampling adalah suatu proses memilih sebagian dari unsur populasi yang jumlahnya mencukupi secara statistik, sehingga dengan mempelajari sampel serta memahami karakteristik atau ciri-cirinya itu diketahui informasi tentang keadaan populasi. Jadi seperti ini. Gambaran intinya bahwa sampel itu inti dari populasi itu, tetapi juga menggambarkan dari apa yang mau kita research atau kita lakukan penelitian gitu ya. Teknik sampling adalah suatu cara untuk menentukan banyaknya sampel dan pemilihan calon anggota sampel. Sehingga setiap sampel yang terpilih dalam penelitian dapat diwakili populasinya, baik dari jumlah aspek maupun karakteristik yang dimiliki populasi. Misalkan, ibu-ibu mau meneliti tentang anemia pada ibu hamil. Dalam kurun waktu 1 bulan ini misalkan ya, ibu hamil trimester 3 itu ada 200 ibu hamil. Ini misal ya. Kan tidak semuanya dijadikan penelitian ya, karena terlalu banyak dan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga kita pilih sampelnya saja. Nah, sampel itu yang bisa mewakili daripada karakteristik ibu-ibu yang akan dijadikan penelitian untuk research kita gitu ya. Jadi misalkan ada 200 ibu hamil. Kita mau meneliti ibu hamil yang mengalami anemia saja. Oh, ternyata ibu hamil yang mengalami anemia ada 100. Populasinya berarti berapa? 200, kemudian yang mengalami anemia 100. Itu bisa kita kerucutkan lagi tidak, Bu? Bisa ya. 100 masih terlalu banyak, kita ambil sampelnya saja. Misalkan kita ambil 20, 30 atau 50 gitu. Bisa ya. Kemudian populasi sampel dan sampling. Jadi populasi 200 ibu hamil ya. Kita lakukan sampel, kita lakukan pengambilan sampel ya. Di sini ada tekniknya. Tekniknya seperti apa? Nanti akan kita pelajari. Sebelum sampel itu ada, misalkan dari 200 ibu hamil, oh sampelnya ternyata jadi 50. Caranya gimana? Menggunakan teknik gitu ya. Teknik sampling, apabila semua anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel, maka proses ini disebut sensus atau sampel jenuh. Jadi semua, tidak ada sampelnya ya, jadi semua populasi dipakai. Nah, teknik sampel ini atau teknik sampling ya, itu ada probability, ada non-probability. Kalau probability adalah memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Jadi semua orang, semua responden itu berhak terpilih. Caranya bagaimana? Diacak sederhana atau simple random. Diacak dari 200 ibu hamil kita acak, kita beri nomor urut misalkan ya 1 sampai 200. Nanti yang nomornya keluar itu nanti yang kita jadikan sampel dalam penelitian itu bisa. Misalkan acak bertingkat atau proporsional. Acak bertingkat tidak proporsional, sorry. Kemudian klaster atau area sampling. Simple random sampling atau populasi homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Teknik ini hanya digunakan jika populasinya homogen. Homogen itu artinya sama. Populasinya misalkan ibu hamil, berarti sama semua ya, ibu hamil. Tidak ada yang beda, tidak ada yang ibu tidak hamil gitu ya.
jadi homogen. Kemudian proportionate random sampling populasi tidak homogen. Pengambilan ini dilakukan secara acak dengan memperhatikan strata yang ada. Artinya setiap strata terwakili sesuai dengan porsinya. Misalkan nih suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Misalkan nih dalam suatu instansi ya, pegawainya ada lulusan S1, ada S2, ada STM, kemudian SMA, SD gitu ya. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut yang diambil secara proporsional sesuai dengan jumlah sampel. Jadi jumlahnya kan berbeda ya. Yang S1 ini berapa, S2 berapa, tapi diambil dari beberapa pendidikan itu. Jadi semua pendidikan terwakili, maksudnya seperti itu ya. Kemudian ada teknik dengan disproportionate ya. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel dengan populasi berstrata, tetapi kurang proporsional ya. Artinya ada beberapa kelompok strata yang ukurannya kecil sekali. Misalkan, pegawai dari PT tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 lulusan S1, 800 lulusan SMA, dan 700 orang lulusan SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 lulusan S2 itu diambil semua sebagai sampel karena 2 kelompok itu terlalu kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Misalkan nih, kalau ini di dalam sebuah pendidikan ya, kalau misalkan ibu di puskesmas atau rumah sakit mau mengambil remaja, penelitiannya tentang disminor, penelitiannya mungkin tentang usia. Nah ternyata usia yang 15 tahun misalkan itu terlalu kecil orangnya, jadi kita ambil semua. Makanya namanya itu penelitian dengan teknik sampel, probability sampel dengan disproportionate ya. Jadi begitu. Ada kelompok yang kecil sehingga harus kita ambil semua. Kalau cluster sampling daerah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika sumber data sangat luas. Pengambilan sampel didasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misalkan nih dari 27 provinsi diambil 10 provinsi secara acak atau random. Jadi cluster semua tetapi pengelompokan gitu ya. Misalkan di ibu jadi bidan desa ya, di situ ada 5 posyandu yang mau diambil penelitian, 2 posyandu saja. Nah jadi gitu diambil, tetapi ngambilnya langsung klaster atau kelompok gitu ya. Yang berikutnya adalah teknik sampling non-probability. Teknik ini tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Jadi semuanya tidak berhak menjadi sampel gitu ya. Ada sistematis, kuota, insidental, sampling, jenuh, dan snowball sampling. Non-probability ini misalkan sistematis, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Misalkan nih terdapat populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut yaitu 1 sampai nomor 100. Nah pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalkan kelipatan dari 5. Untuk itu yang diambil makanya sampelnya hanya nomor 5, 10, kemudian 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Berarti kan sesuai dengan nomor ya, jadi tidak semua memiliki peluang yang sama. Kalau kuota seperti apa? Pengambilan sampel dilakukan terhadap populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Itu ya, misalkan yang dipilih hanya ibu hamil yang usianya 25 tahun misalkan. Jadi yang tidak 25 tahun tidak kita ambil. Kalau insidental, pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dilakukan sampel bila orang yang kebetulan dijumpai dianggap cocok sebagai sumber data. Misalkan gini, ibu-ibu di puskesmas mau meneliti tentang ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Kebetulan yang datang siapa pada hari itu, pada hari di mana ibu sudah melakukan penelitian. Berarti itu yang menjadi sampel dari penelitian gitu ya. Secara kebetulan ibu menemuinya gitu. Bukan yang kita memberi nomor atau kita door to door ke rumah responden atau bagaimana, enggak. Tetapi yang saat itu ditemui saja gitu ya. Kalau purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dipertimbangkan ya, oh ini bisa nih jadi sampel saya karena
masuk dalam kriteria pengambilan sampel. Ada di dalam kriteria inklusi dan eksklusi saya gitu ya. Sampling jenuh, penutupan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, biasanya kurang dari 30 orang. Kalau misalkan populasinya sedikit, maka biasanya digunakan untuk sampel semua ya. Jadi tidak melulu bahwa apakah sampel itu hanya sebagian dari populasi, Bu. Tidak. Kalau misalkan memang dalam populasi itu respondennya terlalu sedikit, maka kita gunakan sampel semua ya. Kalau snowball seperti apa? Penentuan yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih temannya untuk menjadikan sampel. Demikian seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibaratnya bola salju. Jadi misalkan nih, kita memilih responden namanya A. A ini memilih B dan C. B dan C memilih lagi teman-temannya, begitu ya, sampai kuota samplingnya kita itu terpenuhi. Kita butuh sampel sekitar 50 orang atau 50 ya. 50 gitu aja kita menetapkan. Nah, ini nanti dari satu yang kita pilih sampel itu bisa mencari anggotanya sendiri sampai memenuhi 50 begitu. Kemudian ada istilah validitas dan reabilitas. Kalau tadi kita bicara tentang sampel ya, kali ini kita belajar tentang validitas. Apa sih itu validitas? Dalam penelitian yaitu indeks statistik yang menunjukkan alat ukur benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Jadi misalkan kalau mau melakukan penelitian apapun harus diuji validitas dulu. Alat ukurnya apa? Mau meneliti disminor, alat ukurnya apa? Mau meneliti tentang kecemasan, ada nggak alat ukurnya? Nah, reliabilitas adalah indeks statistik yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu dapat dipercaya kebenarannya. Kalau misalkan Bu, saya penelitian tentang disminor, harus ada instrumen pengukuran nyeri. Nah, itu saya mendapatkan dari sumber yang terpercaya, sudah diuji validitasnya. Itu bisa saya gunakan, bisa. Tetapi kalau Ibu membuat kuesioner sendiri atau alat pengukuran sendiri, itu harus diuji dulu validitasnya ya. Pada penelitian kita juga belajar tentang kuantitatif dan kualitatif. Apa sih bedanya? Kalau kuantitatif itu segala sesuatu yang dapat dihitung atau diukur dengan angka ya. Kalau kualitatif itu dideskripsikan berhubungan dengan kata-kata. Misalkan kalau penelitian di sini ya, kuantitatif itu ibu-ibu mau meneliti tentang jumlah, rasio ya. Kalau kualitatif meneliti tentang adanya korelasi atau hubungan enggak dari teori yang ada kita hubungkan dengan kejadian yang ada di instansi ibu-ibu bekerja atau di wilayah tempat ibu-ibu bekerja gitu ya. Jadi tidak butuh angka, tetapi ada deskripsi di situ ya, mendeskripsikan teori dan kenyataan kasus yang ada di lapangan. Kalau kuantitatif itu menjawab pertanyaan berapa dan apa. Berapa jumlah ibu yang mengalami anemia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir? Kalau kualitatif menjawab pertanyaan bagaimana dan kenapa. Bagaimana bisa mengalami anemia? Makanya faktornya kita ya cari di situ ya. Kalau kuantitatif itu bersifat umum atau universal. Kalau kualitatif dinamis, subjektif dan bisa diinterpretasikan. Kalau kuanti itu pengumpulan datanya dengan mengukur atau menghitung. Kalau kuali mengumpulkan data dengan observasi dan interview langsung dengan responden bisa, atau kita observasi dengan rekam medik ya. Kalau kuanti tadi diukurnya dengan cara menghitung, karena kita di sini menghitung rasio atau jumlah. Kalau kuanti itu dianalisis dengan analisis statistik. Nah, kalau kualitatif dianalisisnya dengan mengkelompokkan data hingga menjadi kategori, begitu ya. Kemudian kita ke analisis data. Kita mau meneliti sesuatu harus dianalisis ya. Sudah tahu ya analisis yang biasa kita gunakan untuk menganalisis karya ilmiah apa? SPSS ya. Analisis data ini dimulai dari pengorganisasian data. Hal ini terkait dengan sifat data kualitatif yang umumnya banyak dan beragam. Organisasi dilakukan agar dapat tersusun rapi, sistematis, dan lengkap. Organisasi data yang baik memungkinkan peneliti untuk memperoleh kualitas data yang baik,
mendokumentasikan analisis yang dilakukan, menyimpan data dan analisis yang terkait dalam penyelesaian penelitian. Penting bagi peneliti untuk memiliki backup data dari seluruh data yang ada, umumnya disimpan dalam bentuk soft copy sehingga mudah diduplikasi. Jadi misalkan udah selesai nih penelitiannya, tadi sampelnya ada 50 itu udah harus lengkap ya. Nama, kalau nama ini kita rahasiakan ya, tidak kita tuliskan di laporan, tetapi hanya untuk sebagai pencatatan biar nggak salah ya. Misalkan responden A sama responden B kan hasilnya berbeda, nah itu harus ada keterangan identitas dirinya. Kemudian misalkan usianya berapa, kita mau meneliti tentang anemia tadi ya. Anemia itu dimulainya kita kaji dari kehamilan trimester berapa, misalkan trimester 3 itu hemoglobinnya berapa, kadar hemoglobinnya berapa, gitu harus kita tuliskan kategorinya. Oh, kalau kadar hemoglobinnya kurang dari 11,5 gram per dl itu anemia Bu, berarti harus kita kategorikan gitu ya. Nah, analisis data itu penting bagi peneliti untuk membackup data dari seluruh data yang ada, umumnya disimpan dalam soft copy sehingga mudah diduplikasi. Jadi sebelum masuk ke aplikasi SPSS, dituliskan dulu di Word ya, atau di Excel yang lebih mudah karena langsung ada kolom-kolomnya. Tahap kedua adalah coding, memberikan kode pada data yang sudah diperoleh. Coding dapat dilakukan dengan tahap berikut, menyusun transkrip verbatim, kata per kata ya. Misalkan kalau usianya 20 sampai 25 ini saya kode 1. Kalau 25 sampai 30 saya kode 2. 30 sampai 40 saya kode 3. Nah, itu harus ada kodenya karena kalau di aplikasi SPSS itu kodenya harus berupa angka ya. Kemudian penomoran pada baris transkrip dapat pula dilakukan per paragraf gitu ya. Kalau kita datanya banyak, misalkan menjelaskan tentang apa ya, kenapa alasan ibu mengalami anemia misalkan, itu kan berbentuk ini ya, kalimat yang panjang. Nah, itu bisa dilakukan penomoran, tetapi harus ada nomornya ya. Jadi baris dan keterangannya apa gitu. Misalkan karena faktor gizi itu 1, kemudian karena keturunan misalkan ya ini aja ya 2, misalkan karena ketiga tidak mengkonsumsi tablet FE itu 3. Jadi semua nanti alasannya adalah di kode gitu ya. Nah, ini contoh daripada ketika nanti sudah dilakukan pengkodian. Kalau misalkan di data view itu bisa kita lihat, oh usianya berapa. Kalau di variable view ini nanti sudah munculnya kode gitu ya. Oke, Ibu-Ibu, itu sekilas dari teknik pengambilan sampling. Jika ada pertanyaan, bisa WA saya atau tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.